Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan barokahnya di hari yang ke-15 ini. Di bulan Ramadan kita masih bisa melaksanakan puasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk para sahabatku dan saudaraku semua yang pada saat ini sedang tidak enak badan, saya doakan mudah-mudahan lekas sehat dan bisa melanjutkan atau melaksanakan puasa kembali dengan kondisi yang sehat dan bahagia. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafaatnya fid dunya wal akhirat. Amin. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kultum kali ini saya akan mengambil tema hubungan antara ibadah dan kesehatan. Baik ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, terlebih dahulu saya uraikan definisi ibadah secara bahasa. Ibadah adalah bentuk perbuatan yang berupa merendahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala aturan-aturan Allah, baik yang dilakukan dengan tersembunyi maupun yang tampak atau terlahir. Juga ibadah bisa dikatakan merupakan ekspresi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak ada kehidupan yang menjadi nyaman kalau aktivitas tidak diimbangi dengan beribadah. Sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Untuk berikutnya ibu-ibu, karena tadi temanya hubungan antara ibadah dan kesehatan, kemudian definisi kesehatan adalah sehat itu adalah orang yang kondisi fisik, mental, kemudian kesejahteraan sosialnya itu bagus. Artinya kondisi fisiknya itu tidak terkena penyakit, mental atau jiwanya itu juga tidak sakit, kemudian sosialnya juga baik, rumah tangganya baik, ya dihargai masyarakat. Kesehatan tubuh itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan jiwa. Kalau misalnya kita dalam kondisi mungkin berpikir sepaneng, ya, maka juga akan mempengaruhi tubuh kita. Tubuh kita itu menjadi tidak enak rasanya. Adapun hubungan
yang sangat erat antara kondisi jiwa dan kesehatan tubuh itu juga sangat berpengaruh kepada organ-organ tubuh kita. Kalau kita misalnya terlalu khawatir, maka yang terkena adalah jantung kita menjadi tidak enak. Untuk selanjutnya ibu-ibu, baik saya akan mengulas mengenai antara ibadah dan kesehatan. Ya, ibadah dalam bentuk ada beberapa ibadah, misalnya wudhu berkaitan dengan kesehatan, kemudian sedekah, sholat, tilawatul Quran, puasa. Nah, dari beberapa hal tadi yang ingin saya sampaikan adalah satu poin, yaitu mengenai puasa dan faedahnya, atau puasa dan kesehatan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah puasa ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mestinya ibu-ibu semua pasti sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berkaitan dengan faedah puasa, ya, dan kesehatan. Faedah puasa ini merupakan suatu anugerah yang Allah berikan kepada makhluknya karena sangat bermanfaat terhadap kesehatan kita. Para dokter pada masa lalu itu puasa sebagai cara untuk menyembuhkan ragam penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat atau teknik penyembuhan lainnya, maka mereka memerintahkan pasiennya untuk berpuasa. Nah, di antara manfaat berpuasa, yang pertama adalah puasa dapat memperbaiki fungsi pencernaan atau mempermudah proses pencernaan dan penyaluran makanan, serta memperbaiki fungsi sekresi. Fungsi sekresi itu adalah proses untuk membuat dan melepas substansi kimiawi dalam bentuk lendir yang dilakukan oleh sel tubuh dan kelenjar. Ya, ini yang tahu persis adalah para ahli kesehatan. Kemudian berikutnya ibu-ibu, puasa itu dapat membersihkan berbagai macam toksin dan sisa metabolisme yang berbahaya untuk tubuh. Dan dalam kondisi lapar, puasa itu bisa dalam kondisi perut lapar, maka akan dibarengi oleh sel-sel pula yang menjadi lapar. Maka sel-sel yang lapar tadi akan makan dari dirinya terhadap sel-sel yang mati tadi, sehingga tidak berubah menjadi sampah. Ya, sel-sel yang sudah mati itu tidak berubah menjadi sampah yang bisa menghasilkan penyakit, ya, dalam bentuk sel kanker atau sel kuman berupa virus atau bakteri yang sangat berbahaya untuk tubuh kita. Ya, dalam keadaan lapar itulah, ya. Jadi tubuh orang yang berpuasa itu dengan sendirinya akan membersihkan dirinya sendiri.
Kemudian seorang ahli medis di Tunisia itu mengadakan penelitian, ternyata dengan berpuasa akan menambah kadar HDL atau kolesterol baik di dalam tubuh sampai mencapai 20%. Ya, tentu saja karena asupan yang dimakan oleh orang berpuasa itu kan asupannya banyak yang manis-manis, sayuran, buah-buahan. Bisa kalau kita berbuka puasa kan diawali dengan yang manis-manis, buah-buahan, sayuran, kurma. Sehingga asupan gorengan itu berkurang daripada hari-hari biasanya. Ini sangat bagus untuk memperbaiki kadar HDL di dalam tubuh kita. Kemudian untuk berikutnya, puasa Ramadan juga dapat menyeimbangkan kadar asam lambung sehingga lambung terhindar dari peradangan. Sehingga yang bisa menyebabkan perut kita menjadi sakit atau menjadi radang lambung karena asam lambungnya yang tinggi. Baik ibu-ibu yang saya lanjutkan, puasa juga dapat mengurangi pengendapan kolesterol dan lemak dalam darah, dan proses puasa ini juga dapat melindungi tubuh dari kemungkinan penyumbatan pembuluh darah. Ya, karena tadi HDL-nya sudah bagus, ya kemungkinan penyumbatan atau pembuluh darah itu bisa diperkecil sehingga peredaran darah bisa lancar. Dan juga puasa ini memberikan istirahat pada jantung, ya, karena dengan berpuasa itu kan kita dalam kondisi yang lemah sehingga aktivitas tubuh kita tidak seperti biasanya, aktivitas berkurang sehingga jantung tidak terlalu bekerja dengan berat. Sehingga dengan puasa itu akan memberikan ruang istirahat pada jantung kita. Sehingga jantung kita menjadi sehat. Puasa juga dapat melindungi kesehatan otak atau meningkatkan pembentukan sel-sel saraf dan meningkatkan fungsi otak. Ya, karena dalam kondisi lapar, kalau kondisi perut wareg ya, itu kan menyebabkan kantuk sehingga otak kita itu tidak bisa bekerja dengan baik ya. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, itu pembentukan sel-sel saraf itu ya, sel-sel mati sudah disapu bersih ya. Dengan puasa itu akan membentuk sel-sel saraf dan meningkatkan fungsi otak. Juga puasa bisa menurunkan berat badan, ya karena tadi frekuensi makannya berkurang, maka puasa bisa menurunkan berat badan atau diet yang secara sehat dengan berpuasa. Itulah ibu-ibu beberapa poin-poin atau faedah puasa untuk kesehatan. Pada intinya bahwa puasa itu memiliki hubungan yang tinggi dengan dengan kesehatan, karena puasa itu sendiri memiliki sifat sebagai perisai, seperti yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai.
Ya, perisai merupakan alat yang melindungi diri dari segala sesuatu yang membahayakan terhadap tubuh kita. Ya, terhadap yang membahayakan tubuh kita itu apa sih? Yaitu tadi penyakit. Dengan berpuasa, tubuh kita akan menjadi sehat. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya maupun bagi ibu-ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.